Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha dari Rumah Novisiat SCJ di Ho Chi Minh, Vietnam. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Rabu 31 Desember 2025 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, para saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Hari Natal sudah kita rayakan dan besok kita merayakan Tahun Baru. Sebenarnya Natal dan Tahun Baru sulit dipisahkan. Sebab keduanya memberi kepada kita sesuatu yang baru. Injil yang sebentar lagi akan kita baca bersama telah membuat banyak sekali orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Menjadi percaya akan apa? Menjadi percaya akan siapa? Mari kita baca Injil yang begitu powerful ini, yakni yang dari Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 18. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang yang sudah mengulas Injil Yohanes ini dari sudut betapa baik dan betapa rendah hatinya Allah, sehingga memutuskan untuk mengenakan tubuh manusia. Dia yang begitu agung dan maha besar berkenan mengambil wujud seorang manusia. Inilah yang dalam bahasa keren disebut inkarnasi. Dia, yaitu yang juga disebut dengan nama Firman Allah, telah merendahkan dirinya begitu rupa sehingga berkenan dan mau menjadi manusia. Dorongan satu-satunya yang ada di balik keputusan Allah ini hanyalah satu, yakni cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang adalah juga firman atau sabda Allah yang telah menjadi manusia disebut di sini sebagai terang. Terang yang sedang datang ke dalam dunia. Mengapa dipakai kata sedang? Sebab proses datang ke dalam dunia ini masih terus berlangsung. Untuk apa? Untuk bisa diterima oleh orang-orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Juga di saat ini, dalam zaman ini, dan dalam waktu-waktu mendatang, secara tidak berkeputusan, selalu akan ada orang-orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Maka dalam Injil ini dipakai kalimat terang itu, yakni Yesus itu sedang datang ke dalam dunia. Untuk apa seluruh proses ini, para saudara? Seluruh proses ini adalah untuk menciptakan anak-anak Allah. Kita, yakni orang yang sudah menjadi orang percaya kepada Yesus,
tadinya hanyalah orang-orang yang diperanakkan dari darah atau daging, dari suatu proses jasmani belaka, dari keinginan seorang laki-laki. Sekarang, setelah menjadi orang yang percaya bahwa Yesus telah datang kepada milik kepunyaannya ini, yakni kita ini, barulah status kita berubah dari manusia menjadi anak-anak Allah. Saudara, bagi saya pribadi, ini seperti suatu lingkaran yang terus-menerus masih berputar. Maksudnya bagaimana? Maksud saya begini. Lingkaran tak berkeputusan itu sedang berputar terus. Anak Allah menjadi manusia, supaya anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Desember 2025. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat menyambut tahun baru dan salam Fresh Juice.